Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Asmi Huta Barat. Saya dari kelas 3A. Di video ini saya akan membahas topik mengenai persalinan dan BBL untuk memenuhi tugas saya, asuhan kebidanan pada persalinan dan BBL. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai topik persalinan dan BBL, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi persalinan. Nah, definisi persalinan itu adalah proses fisiologis atau alami yang terjadi pada ibu hamil yang dimana lahirnya hasil konsepsi. Hasil konsepsi ini adalah janin dan plasenta. Ketika rahim berkontraksi akan terjadi pembukaan serviks, kemudian penurunan kepala janin dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara utuh. Kemudian ada asuhan kebidanan pada persalinan, yaitu pelayanan profesional yang diberikan oleh bidan dalam masa persalinan untuk membantu kelahiran yang aman, nyaman, dan fisiologis, dan itu mementingkan keselamatan ibu dan bayi. Asuhan kebidanan persalinan ini mencakup ada pengkajian, kemudian ada penata laksanaan, kemudian ada pencegahan komplikasi, kemudian yang keempat ada promosi kesehatan, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Apa sih tujuan asuhan kebidanan pada persalinan? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai anatomi rangka panggul wanita. Nah, di sini ada gambar anatomi panggul wanita. Panggul wanita terdiri dari 3 tulang utama, yaitu os koksi, kiri, dan kanan. Ini terbagi lagi menjadi os ilium yang lebar dan pipi. Di sini terdapat crista iliaca atau puncak panggul serta spina iliaca anterior superior, tulang runcing yang bisa diraba di depan pinggang. Ini berfungsi sebagai tempat melekat otot perut dan punggung serta membentuk dinding panggul yang besar. Kemudian ada os isium, yaitu tulang duduk terletak di bawah belakang panggul. Terdapat spina ischiadica, tonjolan tulang di belakang yang berfungsi untuk menyangga tubuh saat duduk. Kemudian ada os pubis, yaitu tulang kemaluan terletak di depan bagian bawah panggul kedua. Ketika kedua os ini bertemu, di tengahnya membentuk simfisis pubis. Kemudian ada os sacrum. Os sacrum yaitu tulang kelangka terletak di belakang membentuk segitiga tersusun dari 5 ruas yang menyatu. Bagian atasnya yaitu sacral promontorium, merupakan batas belakang pintu atas panggul. Kemudian ada os coccygeus terletak di ujung sakrum. Ini disebut sebagai tulang ekor, terdiri dari 3 atau 5 tulang kecil yang menyatu, bersifat agak lentur. Nah, saat persalinan dapat terdorong ke belakang untuk membesar pintu bawah panggul. Di sini juga terdapat acetabulum. Kemudian kita akan membahas diameter pintu atas panggul. Yang pertama ada diameter yang tegak lurus, ini disebut diameter longitudinal atau anteroposterior yang membentang dari sacra promontorium, tonjolan tulang belakang, ke bagian paling menonjol dari simfisis pubis. Nah, ukuran rata-ratanya itu 10,5 sampai 11,5 cm. Kemudian ada ukuran transversa atau ukuran melintang. Nah, diameter ini adalah diameter terluas pintu atas panggul. Diukur dari 2 titik terjauh pada linea terminalis panggul. Ukurannya yaitu 12,5 sampai 13,5 cm. Kemudian ada diameter oblik atau diameter miring.
Diameter ini membentang dari sakroiliaka di satu sisi ke tonjolan iliopubik di sisi yang berlawanan. Ukurannya itu sekitar 13 cm. Baik, setelah saya tadi menjelaskan mengenai anatomi panggul pada wanita dan diameter-diameternya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang Hodge, yaitu bidang horizontal untuk mengukur sejauh mana penurunan kepala bayi dalam panggul ibu. Nah, di sini saya sudah menggambar bidang Hodge. Bidang Hodge itu ada bidang Hodge 1, bidang Hodge 2, bidang Hodge 3, dan bidang Hodge 4. Bidang Hodge 1 itu dari tepi atas simfisis pubis ke promontorium. Nah, di sini jika kepala berada di sini, kepala itu belum masuk panggul. Kepala masih di pintu atas panggul. Kemudian ada Hodge 2, yaitu sejajar Hodge 1, letaknya itu setinggi bagian bawah simfisis ke promontorium. Jika kepala sudah berada di sini, itu artinya sudah mulai masuk pintu atas panggul atau sejajar dengan pintu atas panggul. Kemudian ada Hodge 3 sejajar dengan Hodge 1 dan 2, terletak setinggi spina ischiadica. Artinya jika kepala sudah berada di sini, kepala itu ada di rongga panggul, yaitu bidang terendah panggul. Kemudian, jika kepala sudah berada di Hodge 4, itu sejajar dengan Hodge 1, 2, 3, sejajar oskoksigis. Ini kepala sudah hampir lahir karena sudah berada di pintu bawah panggul. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rangka kepala bayi atau janin. Tulang kepala bayi itu terdiri dari os frontal, yaitu tulang dahi yang terletak di depan kepala, berbentuk lebar dan cembung. Kemudian ada os parietal, yaitu tulang yang berbentuk segi empat besar. Ini adalah bagian terbesar dari tengkorak kepala. Kemudian ada os occipital. Os occipital ini adalah belakang kepala. Tulangnya terletak di belakang bawah kepala yang berbentuk segitiga. Kemudian ada os temporalis, yaitu tulang pelipis. Tulang ini lebih kuat dan lebih keras dari tulang lainnya. Kemudian di sini ada ubun-ubun besar atau brehma, atau disebut juga anterior fontanel. Ini berbentuk belah ketupat, mudah diraba. Ini untuk menunjukkan posisi fleksi atau defleksi pada kepala. Kemudian ada fontella minor atau posterior fontanel, yaitu ubun-ubun kecil berbentuk segitiga. Ini menunjukkan posisi occiput atau letak belakang kepala. Kemudian di sini ada diameter kepala bayi. Yang pertama ada suboccipitobrehmatica. Ini dimulai dari tengkuk sampai ke pertengahan brehma atau ubun-ubun besar. Ini ukurannya 9,5 cm. Kemudian ada mentovertikal, yaitu dari mentum atau dagu sampai ke fontella minor atau ubun-ubun kecil. Itu ukurannya sekitar 14,5 cm. Kemudian ada ospitofrontal, yaitu puncak hidung sampai ke protuberansia occipital, yaitu sekitar 11,5 cm. Kemudian ada submentobrehmatica. Submentobrehmatica ini bagian bawah dagu sampai ke pertengahan brehma atau ubun-ubun besar. Itu ukurannya sekitar 9,5 cm. Mekanisme persaingan normal adalah engagement, dan di mana kepala memasuki pintu atas panggul. Di sini posisi kepala adalah simfitismus. Salah satunya ialah sutura sagittalis, posisinya pas sejajar dengan sumbu jalan lahir.
Kemudian karena adanya dorongan his dan kontraksi, kepala akan mengalami descendens atau penurunan. Yang terjadi di sini adalah enciphitismus anterior, yang dimana sutura sagittalis mendekati promontorium. Kemudian kepala akan semakin turun karena ada kontraksi. Terjadi perubahan kepala mendekati simfisis yang disebut asymptotismus posterior. Kemudian kepala akan semakin turun ke bawah. Yang ketiga adalah kepala mengalami fleksi, yang dimana dagu mendekati dada. Di sini kepala mencapai os ischiadica, kepala tertahan di sini. Kemudian secara otomatis kepala akan mengalami langkah selanjutnya, terjadi putaran paksi dalam, yang dimana ubun-ubun kecil yang posisinya tadi di pinggir menjadi di depan, di tengah anterior. Jadi ekstensi, yang dimana dagu menjauhi dada. Jadi lahirlah kepala dari ubun-ubun kecil, kemudian dahi, mata, hidung. Kemudian setelah lahir terjadi putaran paksi luar, kepala akan menyesuaikan sesuai dengan sumbu janin. Kalau dia punggung kanan, dia akan ke kanan. Kalau dia punggung kiri, dia akan ke kiri. Terjadilah ekspulsi. Yang pertama dilahirkan adalah bahu anterior, kemudian bahu posterior. Itulah rangkaian dari mekanisme persalinan ataupun penurunan kepala. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai rangka kepala bayi dan diameter kepala bayi. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran bidan dalam persalinan. Yang pertama, dalam kelas 1, bidan itu perannya memantau kemajuan persalinan, termasuk pembukaan serviks, kontraksi uterus, dan kemudian ada memantau denyut jantung janin atau DJJ. Yang kedua, pada kala 2, bidan menolong persalinan dengan teknik yang benar dan secara aseptik. Yang ketiga, manajemen aktif kala 3. Nah, di sini bidan itu memberikan suntik oksitosin 10 unit internasional. 10 unit internasional ini ada di dalam satu ampul oksitosin, yaitu 1 ml. Kemudian itu ada penjepitan dan pemotongan tali pusat dan peregangan tali pusat terkendali. Yang keempat itu yaitu kala 4, bidan ini memantau kondisi ibu dalam 24 jam pertama sampai dengan 2 jam postpartum pasca persalinan. Yang dipantau itu adalah perdarahan dan kontraksi uterus. Kemudian bidan melaksanakan pencatatan dan pelaporan. Kemudian bidan ini juga memberikan dukungan emosional kepada ibu dan menggunakan komunikasi terapeutik. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Nah, apa sih tujuan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir? Tujuannya itu untuk menjamin adaptasi bayi baru lahir terhadap lingkungan kehidupan luar rahim, untuk mencegah terjadinya hipotermia serta infeksi. Apa saja sih asuhan kebidanan pada bayi baru lahir? Yang pertama, keringkan bayi segera menggunakan kain hangat. Yang kedua, melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini selama kurang lebih 2 jam. Kemudian, menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat dengan kontak kulit ke kulit atau skin to skin. Kemudian, kita melakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat itu secara steril. Kita lakukan pemberian injeksi vitamin K kepada bayi untuk mencegah terjadinya perdarahan dan memberikan salep mata antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi mata. Kemudian selanjutnya kita akan menilai kondisi bayi menggunakan Apgar. Apgar itu menilai kondisi warna kulit, denyut jantung, kemudian tonusnya, refleksnya, dan pernafasan. Jika skornya itu 7-10, itu artinya kondisi bayinya itu baik dan sehat. Jika skornya 4-6, itu bayinya mengalami afiksia. Jika skornya 0-3, bayi mengalami afiksia berat. Selanjutnya, kita melakukan penimbangan berat badan bayi, mengukur tinggi
atau panjang badan bayi, kemudian mengukur lingkar kepala bayi. Nah, catat identitas bayi dan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan. Kunjungan neonatus atau kunjungan bayi baru lahir, yaitu terdiri dari 3 kunjungan. Yang pertama ada KN1, yaitu 6 jam sampai 48 jam. Ini dilakukan pada hari kedua setelah bayi baru lahir. Ini asuhannya meliputi konseling, perawatan bayi, kemudian memeriksa fisik bayi dan memastikan bayi ini BAB dan BAK. Kemudian kita memastikan suhu tubuh bayi ini agar tetap hangat, dan yang terakhir memberikan konseling terkait dengan ASI eksklusif. Yang kedua yaitu KN2 dilakukan pada 3 hari sampai dengan 7 hari. Ini dilakukan kunjungannya pada hari ke-6 setelah bayi baru lahir, yang itu meliputi kita akan melakukan perawatan, memastikan tali pusatnya, kemudian kita memeriksa kebersihan bayi dan mendeteksi tanda bahaya seperti apakah terjadi infeksi atau ikterus kekuningan pada bayi, serta apakah terjadi diare dan apakah ada permasalahan dalam pemberian ASI eksklusif. Kemudian ada KN3 yang dilakukan pada 8 hari sampai dengan 28 hari. Ini kunjungan dilakukan pada hari ke-8 setelah bayi baru lahir. Nah, ini meliputi kita melakukan pemantauan perkembangan tumbuh kembang bayi, kemudian kita memastikan bayi itu mendapatkan imunisasi yang tepat, kemudian apakah ada permasalahan dalam pemenuhan nutrisi, kita wajib mengevaluasinya. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai kunjungan nifas. Kunjungan nifas ini dilakukan untuk memeriksa kondisi apakah ibu ini dalam keadaan yang sehat dan baik pasca persalinan. Nah, kunjungan ini dilakukan 3 kali. Yang pertama ada KF1 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan. Kunjungan ini dilakukan pada hari kedua. Kemudian ada KF2 yaitu kunjungan yang dilakukan pada hari ke-8 sampai dengan hari ke-14. Ini kunjungan dilakukan pada hari ke-8. Kemudian ada KF3 yaitu kunjungan dilakukan pada hari ke-36 sampai 42 hari. Kunjungan ini dilakukan pada hari ke-36. Nah, apa saja sih asuhan yang dilakukan selama kunjungan? Yang pertama itu ada pemeriksa tanda-tanda vital ibu. Kita melihat tekanan darah, suhu tubuh, pernafasan, dan nadi ibu itu dalam batas normal. Kemudian kita melihat dan memantau perdarahan pervaginam ibu. Kemudian kita melihat apakah terjadi tanda-tanda infeksi. Kita memeriksa kondisi perineum ibu. Kemudian kita memeriksa apakah kontraksi uterus ibu baik dan TFU-nya sesuai dengan setelah dia melahirkan, tingginya sesuai setelah dia melahirkan. Kemudian kita memberikan konseling terkait pemenuhan nutrisi setelah melahirkan pasca persalinan. Kemudian kita memberitahukan betapa pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi hingga dia berumur 2 tahun. Kemudian kita akan melakukan pemantauan tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan atau memberikan informasi mengenai KB pasca persalinan. Di sini saya akan melakukan praktik balon, yaitu untuk memahami proses kembalinya rahim ibu setelah melahirkan ke ukuran normalnya. Ini disebut dengan involusi uteri. Nah, caranya bagaimana? Balon yang pertama, yang hijau, tidak akan saya tiup. Balon kedua yang kuning akan saya tiup setengah. Balon yang ketiga akan saya tiup besar. Ini ada balon yang belum ditiup, kita analogikan sebagai rahim sebelum hamil. Ukurannya kecil, dindingnya tebal, tonus kuat, belum mengalami peregangan. Ini terletak di rongga panggul, belum teraba dari luar. Lentur tapi kuat. Ini adalah balon yang ditiup setengah. Ini menggambarkan rahim setelah melahirkan atau pada masa nifas awal, hari pertama sampai ke-7 setelah melahirkan. Uterusnya masih besar, dindingnya itu mulai berkontraksi untuk mengecil, tonusnya mulai kembali tetapi belum keras sepenuhnya. Masih agak besar, elastis, tapi mulai mengecil.
Kemudian di sini ada balon yang ditiup besar. Ini menggambarkan rahim saat hamil itu membesar kurang lebih 1000 kali lipat dari ukuran awal. Ukuran awalnya yang tadi kita ibaratkan sebagai balon yang belum ditiup sama sekali. Dindingnya menipis, elastis, menyesuaikan dengan janin dan cairan ketuban. Kemudian ini uterusnya itu sudah meregang maksimal. Selanjutnya saya akan mengempeskan atau mengembalikan balon ke semula untuk melihat apakah ada perbedaan di antara ketiga balon. Nah, di sini ketiga balonnya sudah saya kempeskan. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama, balon yang tidak ditiup sama sekali ini tidak pernah diregangkan, dia tetap kecil, kencang, kulitnya tebal dan padat. Ini menggambarkan uterus sebelum hamil. Kemudian ada balon yang ditiup setengah lalu dikempeskan. Ini pernah diregangkan sebagian, sedikit kendur. Saya merasakan sedikit kendur. Ini menggambarkan uterus setelah persalinan 1 kali. Rahimnya mengecil tapi tidak sepadat uterus sebelum hamil. Ototnya sudah pernah meregang, sedikit melar. Yang ketiga ada balon yang ditiup penuh lalu saya kempeskan. Ini terasa lembek, kulitnya sangat kendur, bahkan berkerut. Ini menggambarkan uterus pada ibu yang sudah beberapa kali hamil dan melahirkan.